Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala la hawla wa la quwata illa billah. Sahabat tafsir Quran dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sapa pagi kita kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dari seorang jamaah. Pak Ustadz katanya, ada kasus di kampung orang tua saya bahwasanya akan dilangsungkan pernikahan pada bulan ini antara seorang laki-laki dan perempuan, dan ternyata pada bulan November yang lalu ada keluarga dari pihak perempuan itu, neneknya yang meninggal dunia. Lalu kemudian orang tua dari pihak perempuan ini ingin menunda pernikahannya, padahal itu sudah ditetapkan pada akhir bulan Desember ini karena harus menunggu pergantian tahun Jawa. Apakah ada dalam hal syariat, dalam syariat Islam, pandangan seperti ini, kalau ada yang meninggal dunia dari anggota keluarga lalu harus menunda dan menunggu pergantian tahun Jawa? Demikian pertanyaan dari salah seorang jamaah. Bismillah. Pada dasarnya sahabat tafsir dirahmati Allah, secara agama tidak ada ketentuan khusus ya yang melarang percepatan atau penundaan suatu amal soleh, yang apalagi amal soleh itu bernilai ibadah yang sangat khusus, seperti halnya pernikahan. Kalau amal soleh yang sifatnya itu bisa ditunda, memang ada pandangan ulama yang membolehkannya. Tetapi pernikahan ini adalah amal soleh yang sebenarnya jika sudah ditetapkan itu tidak boleh ditunda-tunda, karena selain dia bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga ya ini adalah satu syariat dari Allah dan Rasulnya itu untuk menjaga kehormatan laki-laki dan perempuan, ya, dan juga untuk menghindarkan diri dari calon pengantin ini dari berbagai macam fitnah, termasuk hubungan ya yang diharamkan di luar pernikahan. Maka semakin cepat itu akan menjadi semakin baik, tentu dengan persiapan yang sudah cukup matang, sebagaimana sabda Nabi SAW, ya ma'asyaras syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu ahsanu lil farj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Ya, karena pernikahan itu adalah untuk menjaga pandangan dan untuk memelihara kemaluan. Ya, kalau amal soleh yang lain ya masih bisa ditunda, seperti apa misalnya haji, ya, karena ada pandemi, ya itu wajar kalau ada penundaan, ada pembatasan jamaah haji dalam skala besar, ya, tidak boleh ada kerumunan, bisa diganti. Haji umrah bisa ditunda karena ada bencana alam, karena ada konflik, ada peperangan dan lain sebagainya, bisa ditunda. Ya, ibadah puasa Ramadan yang wajib ya bisa diganti pada hari yang lain kalau kita sakit, ya, atau ada halangan-halangan yang dibolehkan secara syar'i untuk kita tunda. Tetapi pernikahan sesungguhnya itu adalah satu perkara yang sangat dasar, karena dia bertujuan untuk membangun rumah tangga dan untuk menegakkan
mitsaqan ghalidha, satu perikatan perjanjian yang sangat berat. Karena ini harus segerakan. Selama para pihak yang masuk dalam rukun nikah, yaitu adanya dua mempelai, wali nikah, ya, wali perempuan, dan dua orang saksi itu sehat, ya, mampu melaksanakan akad nikahnya, maka tidak ada alasan menunda dari waktu yang telah disepakati. Jika ada keyakinan pada adat tertentu yang menghalangi terlaksananya akad nikah, maka perlu dipahamkan kepada pihak keluarga bahwa soal hidup dan mati itu adalah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada ketentuan di luar syariat Islam yang lebih tinggi dan sakral sehingga bisa menunda terlaksananya ibadah nikah. Kenapa? Karena mudaratnya bisa lebih besar. Selain itu, dalam pandangan Islam, ya, kepercayaan tatayur, ya, artinya kepercayaan untuk bernasib malang, sial, karena satu dua hal itu dilarang oleh Islam. Sebab Allah Ta'ala berfirman, qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna azabun alim. Qalu ta'irukum ma'akum a in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Surah Yasin 18-19. Mereka menjawab, sungguhnya kami bernasib malang karena kamu. Sungguh jika kamu tidak berhenti menyeru kami, niscaya kami rajam kamu dan kamu pasti akan merasakan siksaan yang pedih. Mereka, para utusan itu, berkata, kemalangan atau kesialan kami itu adalah karena diri kamu sendiri. Apakah karena kamu diberi peringatan? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas. Soal musibah bencana itu sudah ditetapkan dan terjadi karena izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam surat Taghabun ayat 11, ma asaba musibatin illa biiznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada satu musibah yang menimpa seorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Sahabat Rasulullah dirahmati Allah, kalau ada kepercayaan bahwa nanti rezeki akan seret, ya, akan mengalami banyak musibah, ya, petaka dalam rumah tangga karena menikah di tahun yang sama dengan meninggalnya anggota keluarga kita, maka ketahuilah bahwasanya rezeki itu sudah diatur oleh Allah. Pernikahan dalam syariat Islam justru, ya, dianjurkan untuk kita mendapatkan, ya, kelapangan, keberkahan rizki dari Allah, penyebab turunnya rizki dari Allah Ta'ala. Sebagaimana firman Allah, wa ankihul ayama minkumus salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara ayughnihumullah min fadlih wallahu wasi'un alim. Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan. Nah, ini catat, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha luas pemberiannya dan Maha mengetahui. Surah An-Nur ayat 32. Apalagi larangan menikah, ya, dalam hukum Islam yang terkait dengan masalah waktu itu hanyalah, ya, ketika muslim atau muslimah yang akan menikah ini sedang melaksanakan ihram haji atau umrah, dan masih si perempuannya itu dalam masa iddah, masa tunggu setelah perceraian, ya, atau kematian suaminya. Maka menunda pernikahan karena adat percaya kesialan jika ada keluarga meninggal dunia itu mudaratnya jauh lebih besar, ya, daripada maslahatnya. Bahkan maslahatnya tidak ada sama sekali. Sebab Quran dan Sunnah menegaskan larangan percaya kepada tatayur, percaya kepada nasib sial, ya, karena semua musibah terjadi karena izin Allah, rezeki Allah yang mengaturnya dan tidak terikat dengan mati hidupnya seseorang. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.